Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ahlan wa sahlan bikum wa taballahu awqatakum. Insyaallah untuk materi kita hari ini ya di hari ketiga dalam program Ansyita Ramadan. Ya, silakan dibuka bukunya, yang punya buku halaman ya juz kedua halaman 103. Ya, mubtilatu as-siyam. Ya, mubtilat hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Ya, au al-muftirat. Ya, mubtilatus siyam au al-muftirat yang membatalkan puasa. Nam yubtilu as-sawmu biwajhin am bintifa'i syartin min syurutihi. Jadi puasa ini batal, ya puasa itu batal di dalam secara umum dengan hilangnya syarat ya dari beberapa syaratnya. Atau ikhtilal ya ruknin min arkanihi. Atau hilang ya rukun ya dari beberapa rukun-rukunnya. Ya, ikhtilal atau tidak terpenuhi ya rukun-rukunnya. Ya, tidak terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Wa usul hadhihi al-muftirat salasatun. Ya. Jadi asas ya atau dasar dari hal-hal yang membatalkan puasa itu yaitu ada 3. Ya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu ya itu ada 3 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Baqarah ya ayat 187. Ya. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Jadi al-ana bashirhunna di sini adalah jima, ya hubungan antara suami dan istri. Itu yang pertama. Kemudian wakulu itu makan, washrabu dan minum. Itu 3 ya pembatal pokok ya puasa. Nah, waqad ajmal ulama ala annahu yajibu 'ala shaim al-imsak ya tadi ini ya bahwasanya ulama kita sudah ijma ya sudah sepakat ya artinya ini merupakan konsensus ulama kita bahwasanya wajib bagi seorang yang berpuasa untuk menahan diri ya zaman as-shaum ya sejak waktu atau durasi waktu ya berpuasa dari terbit fajar as-shadiq sampai terbenam matahari atau sampai azan maghrib ya dari menahan diri dari al-mat'um yang dimakan dan yang diminum dan al-jima' yang berhubungan antara suami dan istri. Kemudian ada beberapa hal yang mereka perselisihkan ya ada yang mereka sakata anhu ya tidak ini dan tidak jelaskan hukumnya dan ada yang dijelaskan. Karena saja kita al-mubtilat kismani. Ya, secara umum, ya, al-mubtilat itu ada 2 kelompok, ada 2 pengelompokan. Ya. Ma yubtilu asyam wa yujibul qada. Ini yang pertama. Dan mungkin nih kalau yang bagian keduanya akan dijelaskan di materi berikutnya. Ya mungkin besok ya. Jadi kita cuma membahas satu saja. Ya, ma yubtilu syam dan wajib baginya untuk mengqada. Ya. Puasanya batal dan wajib untuk mengqada atau menggantikan di hari-hari yang lain. Yang pertama adalah yang pertama dan kedua al-aklu wasyurubu, ya makan dan minum, amidan, ya dengan sengaja. Nah, sengaja dan dia memang ingat bahwasanya dia berpuasa. Ya amidan sengaja zakiran disomi. Artinya dia tidak lupa. Ya, dia sengaja dan memang tidak lupa. Fa in akala aw syariba nasiyan, kalau dia makan dan minum tapi karena lupa, ya fa innahu yatimmu shaumahu wala qada alaihi. Ya, dia tetap melanjutkan puasanya dan tidak ada qada baginya, tidak disyaratkan baginya untuk mengganti puasanya. Ya, kenapa? Karena dia lupa. Di hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini berdasarkan hadis Abi Hurairah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man nasiya, ya barang siapa yang lupa, wa huwa shaim dan dia dalam keadaan berpuasa, kemudian dia makan dan minum, fa akala aw syariba falyutimma shauma, maka hendaknya dia
melanjutkan puasanya, ya fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia makan dan minum. Artinya ini adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia lupa. Jadi tidak membatalkan kalau dia lupa. Wa yastawi fi dzalika al-fardhu, ini sama ya, sama baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Ya. Li umumil adillah indal jumhur. Ya, karena umumnya dalil ya di kalangan mayoritas ulama kita. Ya, kecuali kecuali Imam Malik, ya Imam Malik beliau punya pendapat lain, ya. Kata beliau ini khusus dalam puasa Ramadan. Ini khusus puasa Ramadan. Wa amma law nasiya fi ghairi Ramadan fa akal aw syariba fa alaihi qada'. Ya, wa sahih annahu la farq. Ya, jadi ini pendapatnya Imam Malik, tapi yang yang paling kuat ya adalah pendapat jumhur ulama, maksudnya itu sama puasa wajib dan puasa sunnah. Ya. Wal aklu, ya makan, ini definisi makan adalah idkhalu syai' ilal maidah, masukkan sesuatu ke dalam perut ya, atau lambung ya dari mulut ya, dari mulut. Wa wa'amun yashmalu ma yanfa'u, dan ini umum ya. Ma yashmalu ma yanfa, yang memberi dia manfaat atau membahayakan. Wa ma la nafa'i wa la darar. Jadi artinya makan adalah masukkan sesuatu ke dalam perut kita, itu namanya makan. Ya. Ya. Kemudian idza akala, ini penting ya, idza akala au syariba au jama'a dhannan ghurub asy-syams au adam tulu'il fajri fa dhahara khilafahu. Jadi bagaimana misalkan kalau ada orang yang minum, ada makan minum, dia dan karena dia mengira ya bahwasanya sudah terbenam matahari, atau dia mengira bahwasanya belum terbit fajar. Kemudian dia makan dan minum atau dia jima. Ya bagaimana hukumnya? Ya, kita dengarkan penjelasan para ulama kita. Ya, li ahli ilmi fi hadil mas'alah madhhabani. Ya, ada dua mazhab ya pendapat dalam hal ini. Yang pertama adalah anna alaihil qada. Ya, baginya qada. Ya, dia harus mengqada puasanya, ya. Wa huwa mazhab jumhur ulama minhum al-imam al-arba'ah. Ya. Jadi ini pendapat jumhur, bahwasanya dia harus mengqada puasanya. Jadi harus mengqada puasanya. Kemudian yang kedua, annahu la qada alaihi. Ya, bahwasanya tidak ada qada baginya. Ya, dia tidak wajib menggantinya. Dan ini merupakan mazhab Ishaq wa riwayah an Ahmad wa Dawud wa Ibnu Hazm wa azahu ila jumhuri salaf, dan bahkan dia mengatakan bahwasanya ini adalah pendapat dari kebanyakan para ulama salaf. Dan bihi qala al-Muzani, ya salah seorang dari pembesar dari mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ini yang dipilih oleh Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam, dan ini yang yang paling yang kuat, ya, yang pengarang tarjih. Ya, ini yang ditarjih oleh pengarang bahwasanya ini ya pendapat kedua yang kuat. Ya, kenapa? Karena ini berdasarkan persangkaan. Ya, bukan karena kesengajaan. Ya, bukan karena kesengajaan, dan mereka ada dalilnya. Ya, dalilnya apa? Ya, kita baca. Liqouli ta'ala wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum. Ya, tidak ada dosa kalian ya yang karena kesalahan. Artinya walakin ma ta'ammat qulubukum, tapi kalian akan mendapatkan dosa karena kalau memang karena faktor kesengajaan. Sedangkan adalah bukan faktor kesengajaan, tapi karena perkiraannya, ya ternyata perkiraannya meleset. Ya. Kemudian wa qaulu ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, ya Allah. Ya, jadi ini dalam surah ya, maksudnya Allah janganlah engkau ya menghukumi kami ya apa yang kami lupa atau yang kami ya kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian ini juga ya, ini dalil yang kuat sekali ya, yang dipegang oleh pendapat kedua, bahwasanya tidak perlu untuk mengqadha. Ya, berdasarkan hadis Asma bintu Abu Bakar. Hadis Asma binti Abu Bakrin qalat aftarna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berbuka ya pada masa Rasulullah SAW. Yauma ghaib, ya pada waktu itu cuaca mendung. Ya, kemudian tiba-tiba ya setelah kami ya berbuka, ya tolat asyams, ya matahari itu terbit atau matahari muncul kembali.
artinya belum masuk waktu maghrib. Ya. Faumiru bil qada. Faumiru bil qada. Ya. Faumiru bil qada. Ini berkata ya, ini qila li Hisham, ya, ada bertanya kepada Hisham, apakah ya apakah mereka disuruh untuk mengganti puasanya? Qala buddun min qada. Ya. Artinya nah, hadis Asma la yuhfatu bihi itsbatul qada wala nafihi. Jadi di sini ya tidak dijelaskan, Rasulullah SAW tidak menjelaskan ya apakah diqadha atau tidak. Ya, hadis Asma la yuhfatu fihi itsbatul qada wala nafihi. Wa amma kalamu Hisham faqalahu bi ra'yihi wa idu alayhi su'al mu'ammar lahu. Fatahassala annahum lam yu'mar bil qada. Nah, berarti di sini Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengqadha puasanya. Walau kan alaihim qadha la hafidha. Ya, kalau seandainya misalkan Rasulullah yang mengatakan bahwasanya puasa mereka batal, ya pasti Rasulullah langsung mengatakan bahwasanya ya harus ya diganti puasanya. Tapi Rasulullah tidak mengatakan diganti atau tidak. Ya, jadi ya kalau seandainya memang ya Rasulullah mengatakan bahwasanya itu puasanya batal, pasti langsung mengatakan bahwasanya harus diganti puasanya. Nah, falamma lam yuhfad an Nabi SAW fal aslu bara'atu zimma, ya kalau memang karena tidak ada yang dalil yang mengatakan bahwasanya harus diqadha itu, maka al aslu bara'atu zimma, jadi wa adamu al qada, ya jadi lepas ya dari dosa dan tidak perlu untuk diqadha, ya. Jadi tidak perlu diqadha. Ya, kan tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi inilah karena faktor ya zonnan, ya karena perkiraan ya ternyata meleset, ya, dan memang yang namanya zon itu adalah mungkin kalau kita ya 60-50, ya. Jadi lebih kuat yakinnya, ya lebih kuat yakinnya. Ya, kemudian yang selanjutnya ini dalil yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, qauluhu wa kulu washrabu hatta yatabayyan. Kata yatabayyan ya yakin. Ya, kalau yakin, ya, kalau wa qad alla fal imsak ala tabayyana tulu'i syamsi la ala mujarrad tulu'ihi. Berarti itu harus ada keyakinan. Sedangkan ya dia dalam keadaan ragu-ragu. Ya, kemudian yang kelima, anal jahil ma'zur. Iya, jadi orang yang yang tidak tahu, yang jahil tentang hukum sesuatu itu ma'zur. Ya tidak, itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan. Artinya ini faktor kejahilan, yang tidak tahu, ya makanya dimaafkan, ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini berarti insyaallah tidak membatalkan, ya. Ya, jadi ini panjang sekali penjelasannya, ya panjang sekali. Ya silahkan antum ya baca secara mendetail. Kita ambil yang kita persingkat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, pembatal yang ketiga adalah ta'ammudul qai, ya sengaja muntah. Ya sengaja ya muntah. Ya, ini sengaja. Ya kalau tidak sengaja, ya berarti tidak batal. Ya, ini yang disengaja muntah. Ya, fa in ghalabahul qai wa kharaja bi nafsihi. Nah, kalau dia misalkan mau muntah, ya, dan dia keluar sendiri, artinya bukan karena kesengajaan, ya, maka tidak ada baginya qadha, ya, mengganti, dan tidak ada kafarah, ya. Jadi bila khilaf. Jadi yang membatalkan adalah muntah sengaja muntah. Ya, sengaja muntah itu membatalkan. Ya, sengaja masukkan tangannya ke dalam tenggorokan dan muntah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat dan kelima, pembatal yang keempat dan kelima, ya al-haid wan nifas. Ya, orang yang haid dan nifas itu otomatis juga ya puasanya batal. Ya. Dan wajib ya baginya untuk mengqadha. Nah, jadi wajib baginya untuk mengqadha, ya menggantikan puasa yang ditinggalkan. Ya haid dan nifas. Ya, yang orang yang sudah melahirkan. Kemudian yang keenam, ya ta'ammudul istimna, ya ta'ammud al-istimna wal yazubillah, ya Allah yahfadna. Jadi sengaja
ya aqrallahu sami'in, ya sengaja onani, ya atau masturbasi, itu membatalkan puasa. Ya. Wa huwa ta'ammudu ikhrajil mani bima dunal jima', itu sengaja mengeluarkan apa namanya air sperma ya tanpa jima. Ya, istimna jadi seperti onani dengan menggunakan tangan ya akramaullah sami'in. Ya, jadi itu membatalkan puasa. Ail mubasyarah ya pokoknya kalau sengaja mengeluarkan sengaja mengeluarkan air mani itu ya membatalkan puasa. Ya, dan itu merupakan apa namanya pendapat jumhur ya. Jadi itu membatalkan puasa, sengaja mengeluarkan ya air maninya. Jadi siang hari bulan Ramadan. Ya. Ini panjang penjelasannya, tapi kita persingkat saja ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh ya adalah niyat al-iftar. Nah, niyata al-iftar, ya dia meniatkan fa innawa wa huwa shaimun ibtalu saumahu wa azama 'ala al-iftari jaziman muta'ammidan dzakira annahu fi shaumi batal shaumna. Dia ketika misalkan siang hari ya dia cuma niat saja. Dia niat ingin membatalkan puasanya. Ya, dan dia dalam keadaan dia sengaja dan juga dia ingat bahwa dia dalam berpuasa. Itu membatalkan puasa. Ya, dia berniat akan membatalkan puasa, misalkan jam berapa, jam 2, jam 3, dia berniat ya dan niat yang memang ya timbul dari dirinya ya ingin membatalkan puasa. Walaupun dia tidak makan dan tidak minum. Ya, walaupun tidak makan dan tidak minum. Ya, kenapa? Berdasarkan hadis ya. Likul limri'in manawa. Ya. Jadi setiap seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya, kalau dia meniatkan untuk membatalkan puasanya walaupun tidak makan dan minum, maka otomatis juga ya puasanya batal. Ya, makanya kita harus hati-hati ya menjaga niat. Kemudian yang selanjutnya ini banyak sekali ini pendapat para ulama kita, ya silakan dibaca kembali secara terperinci ya. Kita ambil saja ininya kesimpulannya. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, ya pembatal yang kedelapan adalah riddah dari Islam, orang yang murtad. Ya itu langsung juga batal puasanya. Orang yang murtad langsung batal juga puasanya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah jadi ada sekitar 8 pembatal puasa. Ya silakan ya yang ingin bertanya nanti kita buka sesi tanya jawab ya di grup masing-masing. Ya. Tapi insyaallah mungkin ini penjelasan singkat dari kami yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan wa nakhtimu dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.